Welcome to Artocles. Bahkan wanita kaya dan terpelajar sekalipun memiliki rahasia kelam yang dijalani dari dulu sampai sekarang. Kisah kali ini khusus bagi kamu yang ngerasa sudah dewasa. Saya kombinasikan dengan satu kisah membagongkan yang datangnya dari wilayah Sragen, Jawa Tengah. Perjalanan pendidikan yang dilalui oleh Winnie Liao cukup berkelok dengan wajah cantik dibarengin otak yang encer. Wanita kelahiran tahun 95 ini berasal dari wilayah Tainan, Taiwan, kemudian ikut pertukaran mahasiswi ke kampus ngetop di Ulaanbaatar, negara Mongolia, yaitu Universitas Nasional Mongolia sejak tahun 2016. Masih sering bolak-balik pulang ke negaranya hingga ketemulah masa pandemi saat dirinya memilih menetap di Ulaanbaatar supaya cepat wisuda. Dalam waktu 2 tahunan menjalani masa pendidikan via online, kemudian berhubungan cinta dengan lelaki asli Ulaanbaatar bernama David Oyundalai yang usianya sebaya. Kisah asmaranya semakin berapi-api serta saling dukung dalam perkuliahan yang benar-benar positif. Sampai kemudian sama-sama wisuda saat lockdown di pertengahan 2021 dan beruntungnya barengan keterima kerja di kantor yang sama, yakni pada jasa transportasi Trans-Siberian kota Ulaanbaatar. David sangat menyayangi Winnie karena pintar, cantik, jago bersosialisasi serta mandiri. Dia semakin yakin untuk mempersunting belahan jiwanya tersebut, terkhusus setelah pacaran selama 4 tahunan. Keluarga dari kedua belah pihak juga udah setuju dan teman-teman semua pada nyuruh segera kawin karena saking cocoknya pasangan ini. Kemanapun dan kapanpun selalu romantis. Resmilah menjadi suami istri pada hari Sabtu, tanggal 8 Juli 2023 saat keduanya sama-sama berusia 28 tahun. David selama ini tinggal bersama ayahnya yang duda bernama Simtoro usia 53 yang masih aktif bekerja sebagai salah satu petinggi di perusahaan tambang. Sang ayah seperti nggak rela kalau putranya harus pergi dan tinggal menjauh. Makanya atas kesepakatan bersama, ia disuruh jugalah Winnie tinggal di rumahnya, meskipun kemudian karena semua sama-sama sibuk bekerja, akhirnya cuma ketemu pada malam hari. Itu pun nggak nentu juga, karena kalau ngerasa capek, ya langsung pada masuk kamar masing-masing untuk istirahat duluan. Jadi bisa aja saat weekday tidak ketemu sama sekali. Namun 2 bulan setelah nikah, tepatnya pertengahan bulan Agustus 2023, ternyata Pak Simtoro pernah melihat menantunya ketemu dengan salah satu rekan kerjanya yang kita sebut aja Mr. X usia 60 di restoran ramen yang tentu bikin dia kaget. Tapi waktu itu Winnie gak ngelihat mertuanya, jadi Simtoro mandang dari jauh. Sampai di rumah pun nggak ditanyain, takutnya emang ada urusan penting. Sebenarnya yang bikin aneh, sebab menantunya kan bukan asli orang Mongolia. Kok bisa kenal dengan rekan kerja Simtoro yang jelas-jelas suka banget jajan PSK. Namun sekali lagi bapak itu berusaha positive thinking dan nggak mau ngerusuh karena urusan orang beda-beda. Bisa aja emang ada kepentingan, makanya kemarin saling bertemu. Berselang 1,5 bulan pada awal Oktober 2023, ternyata Winnie ketemuan lagi dengan rekan kerja Pak Simtoro. Kali ini di restoran Hotel Blue Sky. Kebetulan saat itu juga lagi ada seminar dari perusahaan tambang di ballroom hotelnya. Nampak Winnie ngobrol santai dan makan dengan Mr. X kemarin, makanya pikiran aneh muncul kembali di kepala sang mertua. Jangan-jangan ada apa-apanya. Untuk memastikan, bahkan kemudian Simtoro nelpon anaknya, dan David emang masih di kantor lalu bilang istrinya lagi ada acara sama cewek-cewek dari komunitas sesama pendatang. Baru sadar deh dia ternyata putranya sudah dibohongin. Pak Simtoro sempat berniat mau melabrak, tapi kemudian batal, dan saat Winnie sudah pergi, langsung aja ditanyain pada Mr. X, cewek itu siapa? Kok bisa akrab banget padahal pasti bukan anaknya. Sambil berbisik si Mr. X cuma bilang bahwa itu adalah
kekasih gelap yang sudah dikencani sejak masa pandemi lalu. Udah 3 tahunan kenal dari internet dan semua biaya hidup selama ini dibayarin sama Mr. X. Tapi cewek yang bernama samaran Lucy itu permainannya emang mantep kalau di atas ranjang. Terkejut luar biasa kok bisa menantunya punya kehidupan lain di belakang sang suami. Mr. X sempat nanyain, emangnya kenapa? Kamu mau juga? Tapi bayarnya mahal loh, dijawab sama Simtoro. Oh enggak, cuma perawakannya mirip dengan menantu saya. Wah, saya nggak dateng sih waktu anakmu nikah kemarin, jadi nggak tahu mirip atau tidak, kata Mr. X. Akhir bulan Oktobernya langsung aja dengan bukti foto yang ditunjukkan pada putranya, Simtoro nyuruh David untuk konfrontasi karena malu kalau ada rekan kerjanya yang mengenal Mr. X sekaligus Winnie. Bisa bikin heboh jika ketahuan dia adalah sugar baby yang membiarkan tubuhnya jadi icip-icipan lelaki tua demi uang. David sempat gak percaya, makanya diikutin selama 2 hari ketika istrinya bilang mau ngumpul sama temen, dan benar kedapatan bertemu dengan Mr. X selama 2 kali, pertama di hotel dan kedua di restoran. David sengaja tidak melabrak langsung di lokasi karena itu kan rekan kerja bapaknya, entar bisa viral malah mempermalukan semua pihak. Sampai di rumah baru dihajar si Winnie yang tidak bisa berkutik. Bukannya malu dan meminta maaf, malahan dia menyalahkan David karena semenjak kuliah sampai sekarang tidak bisa membelikan barang-barang mewah yang diinginkannya seperti cincin berlian, tas bermerek dan segala pakaian mahal seperti kepunyaan teman-temannya. Mr. X juga yang bantu bayar uang kuliah kemarin. Padahal selama ini David tuh percaya aja saat istrinya bilang bahwa semua benda luxury-nya adalah pemberian dari saudara yang ada di Taiwan. Ternyata dari sugar daddy. Pada Selasa malam tanggal 14 November 2023, dengan amarah yang menjadi-jadi David memukuli istrinya sampai babak belur serta mengancam akan memulangkan Winnie pada orang tuanya di Tainan. Akan dibongkar semua rahasia hidup gelapnya selama ini supaya mama dan bapaknya tahu bahwa putrinya tidak punya harga diri sama sekali. Perempuan itu nangis mohon ampun dan janji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau orang tuanya tahu, mereka bisa sakit-sakitan karena sang mama baperan mudah kepikiran. Ayah ibunya juga terkenal sangat rajin ibadah dan bisa kejang-kejang jika permasalahan ini sampai di telinga mereka. Namun David udah gak peduli karena perasaannya lebih sakit lagi dengan perbuatan sang istri yang selama ini dipuja-puja. Sampai dengan nekatnya dia suruh Winnie menanggalkan pakaian dan menyuruh melayani sang ayah. Pak Simtoro sempat kaget ngeliatin wajah putranya yang udah memerah karena emosi. Diikutin aja permintaan David dengan menanggalkan pakaian lalu naik ke atas kasur. Saat itu David sambil memegang pisau, lalu disuruhlah istri serta bapaknya saling main di atas ranjang atau dia akan melukai Winnie kalau menolak. David tontonin adegan itu sambil berteriak, "Ini kan yang kamu mau? Yang tua begini kan yang jadi selera kamu? Berapa banyak duit yang bakal dikumpulin dengan bertingkah seperti ini?" Besokan siangnya pada Rabu tanggal 15 November 2023, sengaja Winnie dan David tidak berangkat ke kantor dengan alasan sakit badan. Padahal mah perasaan dan hati yang sakit. Pak Simtoro udah pergi kerja sejak subuh dan siangnya sulit untuk dihubungin. David sempat yang mengirim pesan meminta maaf pada ayahnya, tapi SMS-nya terpending. Sampai pada pukul 5 sorenya, Winnie mau keluar beli makanan malah dilarang. Pesan aja melalui online, jangan kebanyakan alasan, takutnya malah ketemu sama Mr. X. Sempat dilawan lagi hingga suaminya marah dan mukul pakai vacuum cleaner. Wajahnya memar dan beranjak ke kamar untuk tiduran. David pun segera mandi yang tanpa diketahuinya, sang istri mendadak muncul dalam shower lalu menyerang bagian perutnya beberapa kali dengan menggunakan pisau adat Mongolia kepunyaan Pak Simtoro. Selama berjam-jam, Winnie terduduk di lantai kamar mandi sembari memandangi tubuh suaminya yang tidak bergerak. Sampai pada pukul 8 malam
Akhirnya sang mertua pulang lalu langsung membawa ke rumah sakit Yubi Songdo. Namun terlambat karena nyawa David ternyata sudah melayang. Persidangan terhadap Winnie dilaksanakan setelah tahun baru 2024. Dia ngaku melakukan itu karena takut disuruh berbuat tercela dengan bapak mertua lagi. Sikap David pun sudah berubah bagaikan monster selama seminggu belakangan, makanya nekat menghabisi. Pada hari Senin tanggal 11 Maret 2024, Winnie Liao dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh Pengadilan Ulaanbaatar setelah permintaan ekstradisi ke Taiwan oleh kedua orang tuanya ditolak bulan lalu. Buat kamu pecinta kisah-kisah kriminal, kita kenalan lagi yuk sama channel yang super seru bernama Mabar Kriminal. Bisa bikin pikiran kita traveling karena nyimak kasus yang di luar ekspektasi tetangga. Kisah-kisah unik tapi tetap bikin adrenalin kamu terpacu kencang dengan kasus yang bikin kita siksak shock. Yang pasti menjadi salah satu channel andalan seputar dunia kriminal yang di luar nalar manusia. Ekspektasi dan realita emang gak selalu sama, makanya wajib menambah wawasan agar kita tetap terselamatkan. Abis nonton videonya Bang Artokles, jangan lupa mampir ke Mabar Kriminal agar pengetahuan kamu tidak tertinggal. Kayaknya zaman sekarang emang agak susah ya buka usaha dagang makanan baik secara online ataupun offline. Saingannya banyak, bukan hanya dari harga tapi rasa. Ini juga yang dialami oleh pria asal Kalimantan Barat bernama Yusuf Saputra Sri Anggara usia 46 tahun yang membuka usaha penjualan bakso dan soto di sebuah ruko yang ada di daerah Kedaung, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Sejak masa pandemi udah kesusahan cari kerja untuk membiayai anak dan istri di kampung hingga punya kesempatan buka dagangan sejak pertengahan 2022. Dulunya tempat tersebut cukup ramai karena harga terjangkau dan rasanya juga enak. Namun belakangan kok mulai nggak laku, khususnya sejak Juni sampai Agustus 2023. Bener-bener terasa seret dan sepi, bahkan kebingungan untuk transfer uang ke kampung atau untuk biaya meneruskan sewa ruko tersebut. Sampai pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023, ada seorang warga yang mampir ke warung soto Yunus menyampaikan pesan yang cukup bikin sakit hati lelaki tersebut. Dikatakan bahwa pemilik salon sari di sebelah ruko Pak Yunus, yaitu Ibu Sari Ambarwati, sering ngomong pada tetangga lain dan pelanggan yang mampir ke salonnya untuk tidak membeli makanan, baik soto atau bakso dari tempatnya Pak Yunus. Rasa masakannya aneh, harganya mahal, jorok pula, serta tudingan lain dengan maksud menyudutkan dagangan lelaki itu supaya tidak laku. Bahkan ada kata-kata yang bikin ngenes, seperti ucapan dagingnya nggak seger, jualannya pakai jin, ada tikus-tikusnya, serta bacotan lain. Hal ini bikin kepikiran, jangan-jangan udah lama Ibu Sari ngejelek-jelekin dia sampai rezekinya jadi seret. Pak Yunus pun mendendam hingga mulai merencanakan untuk membalas perempuan tersebut dengan caranya sendiri. Pada Kamis pagi tanggal 10 Agustus 2023 saat salon sebelahnya masih tutup, Pak Yunus beranjak ke bagian belakang ruko lalu memanjat tembok penghalang hingga meninggalkan jejak kaki pada dinding dan berhasil masuk ke tempat Ibu Sari yang sedang sendirian di rumah karena suaminya lagi berangkat kerja. Perempuan itu sedang mandi dan sempat ditungguin di depan pintu kamar mandi. Saat selesai dan keluar, langsung aja Pak Yunus mengunci leher Sari dengan lengan kirinya dari belakang sekuat tenaga sampai sulit untuk bernafas dan tidak bisa bersuara. Tangan satunya lagi digunakan untuk menghajar wajah dan membekap mulut Sari sambil dikepit terus supaya kehabisan udara. Perlu waktu belasan menit sampai kemudian yakin bahwa perempuan tersebut sudah tidak bernyawa, lalu diletakkan di lantai. Yunus sempat mengacak-acak kamar lalu mengambil perhiasan milik Ibu Sari, kemudian kabur ke daerah Semarang.
Sore harinya, suami pemilik salon bingung kok ruko istrinya tidak terbuka. Masa ia nutup salon tanpa alasan, padahal biasanya tidak pernah begitu. Dia coba nelpon namun handphonenya tidak aktif dan ternyata tetangga pun gak ada yang tahu kemana perginya Sari Ambarwati. Hingga bersama warga beramai-ramai mendobrak masuk, lalu menemukan tubuh gak bernyawa perempuan berusia 28 tahun tersebut di lantai rumah. Dari hasil otopsi diumumkan bahwa penyebab kepergiannya karena kehabisan udara. Penelusuran jejak DNA dan sidik jari diyakini bahwa pelaku adalah tetangganya sendiri yang sudah tidak ada di rumah kala itu. Makanya dilakukan pengejaran hingga tim Resmob Macan Putih Satreskrim Polres Sragen pun berhasil menangkap Pak Yunus saat bersembunyi di sebuah hotel di wilayah Semarang. Dia mengakui perbuatannya dan menyebut bahwa perhiasan yang diambil juga sudah dijual untuk ongkos untuk beli makan serta bayar hotel selama beberapa hari dalam pengejaran polisi. Terang-terangan Yunus kesal karena dagangannya dijelek-jelekin sama Sari. Padahal sebelumnya hubungan mereka sebagai tetangga cukup baik tanpa ada rasa saling gontok-gontokan. Gak usah harus nyinyir, toh jenis usaha yang dijalanin kan berbeda. Bukan saingannya karena lelaki tersebut pun gak pernah ngomongin salon kepada warga lain. Kenapa Sari harus cerita hal yang memojokkan jualan Pak Yunus? Padahal dia pun jarang beli. Sari juga kan gak pernah ngelihat cara masak atau cuci piring dapur sotonya. Kenapa ngejelekin mendetail banget? Itu yang ngebikin Pak Yunus tidak habis pikir. Sementara hubungan perkawanan antara pria tersebut dengan suaminya Sari juga baik. Nggak pernah ada perselisihan. Sampai pada hasil keputusan yang dibacakan per hari Rabu tanggal 15 November 2023, Ketua Majelis Kunto Trihatmojo di Pengadilan Negeri Sragen menjatuhi hukuman 12 tahun penjara atas perbuatan menghabisi Ibu Sari. Vonis ini jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta supaya Bapak Yunus dihukum 20 tahun kurungan. Bagaimana menurut kamu? Mana dari kedua kasus mengerikan tadi yang paling bikin kita justru merasa kasihan terhadap pelakunya karena si korban emang bikin naik pitam? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir nih tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya, supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.